Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Paskah keempat, Minggu Panggilan yang kita rayakan pada hari Minggu 11 Mei tahun 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, pada perayaan hari Minggu Paskah yang keempat ini, atau Minggu Panggilan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang mendengarkan suara Sang Gembala. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, hari Minggu Paskah keempat juga bertepatan dengan hari Minggu Panggilan sedunia yang ke-62. Kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 yang berkisah tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Gembala selalu menunjuk pada seseorang yang pekerjaannya memelihara ternak, entah itu kambing, domba, sapi, dan lembu. Antara gembala dan hewan piaraannya biasanya terjalin relasi yang sangat dekat. Gembala mendengar hewan piaraannya, warna bulunya, namanya, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan hewan piaraannya. Begitu pula sebaliknya, hewan piaraan mengenal gembala atau tuannya, terutama suaranya, kode-kodenya, mungkin juga baunya. Apabila hewan ternaknya mendengar suara khas tuannya, ia akan berlari mendekat kepada yang memanggilnya. Jika suara itu asing baginya, maka hewan itu tidak akan datang, bahkan menjauh atau menyerang orang yang memanggilnya itu. Dan tentu masih banyak hal lain yang menunjukkan kedekatan antara seorang gembala dan hewan piaraannya. Yesus dalam Injil Yohanes yang kita dengar hari ini menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Selain menggambarkan relasi yang dekat antara Yesus Sang Gembala Agung dengan domba-dombanya, yaitu para muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus juga memberi jaminan hidup kekal kepada para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus akan melindungi mereka dari segala bahaya dan menjaga serta membimbing mereka, sehingga pada akhirnya orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kita, akan mengalami hidup yang kekal. Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ayat ini mengingatkan kita semua agar senantiasa peka dan setia mendengarkan suara Sang Gembala Agung. Suara Sang Gembala Agung dapat kita dengarkan dalam doa, dalam sabdanya, dan dalam bisikannya melalui suara hati dan melalui setiap pengalaman hidup kita setiap hari. Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, kita harus senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, seperti domba-domba yang mengenal suara gembalanya karena hidupnya berada dekat dengan gembalanya. Ketika dunia saat ini menawarkan banyak hal atau suara lain yang menjauhkan kita dari Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini sangat meneguhkan hati kita untuk selalu setia mendengarkan suaranya. Sama saudara dan saudari terkasih, kita merayakan hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu Panggilan sedunia yang ke-62 hari ini masih dalam suasana sukacita Paskah. Dan juga kita bersuka cita atas terpilihnya Paus yang ke-267, Paus Leo ke-14. Paus Leo ke-14 sebagai hamba dari segala hamba Allah, Servus Servorum Dei, ketika tampil pertama kali di publik menyampaikan sapaan awal sebagai Paus dengan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia sebagai seorang gembala, pelayan Tuhan mau supaya kita hidup dalam damai. Sebab kata Paus Leo ke-14, kita semua adalah orang-orang yang dicintai Allah dan murid-murid Yesus. Cinta Allah tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun.
Kita semua diajak untuk mewartakan cinta Allah ini dengan menjadi jembatan, membangun perdamaian, melakukan dialog, mewujudkan keadilan, serta memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang rentan. Dengan kata lain, kita diajak untuk ikut merawat domba-domba yang digembalakan oleh Yesus. Kita doakan untuk tugas mulia dan suci Bapak Suci Paus Leo ke-14, supaya dia sungguh menjadi hamba dari segala hamba Allah untuk mewujudkan spirit pelayanan kepausannya in illo uno unum, dalam satu Kristus kita adalah satu. Kita berdoa juga untuk rahmat panggilan supaya semakin banyak kaum muda memilih jalan menjadi imam, biarawan, biarawati. Marilah di hari Minggu panggilan yang ke-62 ini kita berkomitmen untuk menjadi domba-domba yang setia mendengar, mengenal, dan mengikuti suara Sang Gembala sejati. Mari kita juga senantiasa setia, peka untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Selamat merayakan hari Minggu panggilan sedunia yang ke-62. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.